Selamat siang sahabat Pondok Lebah. Hari ini Pondok Lebah ada beberapa teman yang bertanya. Kali ini ingin saya menjawab pertanyaan teman-teman yang sedikit aneh ini kelihatannya. Ya, kita coba ya bagaimana pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep. Saya asli Bogor Timur, Cariu tepatnya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan untuk Pondok Lebah karena saya juga pernah beli madu Pondok Lebah. Apa khasiatnya madu Pondok Lebah itu dan apa bedanya dari madu-madu yang lain? Itu saja pertanyaan saya. Mohon dijawab. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, madu Pondok Lebah, madu adalah minuman suplemen yang menyehatkan gitu. Jadi kalau jadi madu bukan obat loh, Mas. Madu itu adalah suplemen. Jadi kalau kita minum madu kapan saja, maka imun kita akan naik. Sehingga kalau ada penyakit apa saja, maka penyakit itu akan bisa ditolak oleh imun kita sendiri. Nah, bedanya apa? Kalau madu Pondok Lebah jelas madu yang dihasilkan oleh lebah dan lebahnya diternak oleh Pondok Lebah. Nah, kalau madu lain ya nggak tahu saya. Itu dari mana nggak tahu. Itu, Mas, jawabannya. Oke, next. Ada pertanyaan lagi dari teman kita. Pondok Lebah, madu Pondok Lebah. Saya Evelyn dari Cibinong. Saya mau menanyakan mengenai khasiat-khasiat untuk madu untuk kesehatan. Terima kasih. Makasih, Mbak. Kita jawab ya. Jadi madu untuk kesehatan. Ya, madu untuk kesehatan. Semua madu untuk kesehatan memang ya. Jadi ini bahwa madu adalah minuman suplemen. Jadi kalau kita minum madu, maka imun kita menjadi tinggi. Terus kita menjadi sehat. Kalau sudah sehat, sakit apa saja dia akan ditolak oleh imun kita. Segitu, Mbak, kira-kira. Next. Saya mau tanya ini mengenai Pondok Lebah ya. Itu gimana kalau mindahin sarang lebah dari satu tempat ke tempat lain? Mungkin itu kan banyak yang madu ada madu rambutan, madu yang pahit itu ya. Itu gimana tuh caranya? Paling itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Tadi bagaimana memindahkan sarang sebetulnya. Jadi kalau istilah saya adalah memindahkan koloni gitu. Jadi dipindahkannya sama dengan kita mau pindahan, Bapak. Jadi pakai mobil. Nah, tentu sebelum dipindahkan, lebahnya harus kita panggil suruh pulang. Nah, pulangnya dia adalah setelah maghrib. Jadi setelah maghrib, lebahnya pulang masuk ke rumah lebah, terus kita tutup, udah kita masukkan mobil, kita bawa pindah gitu. Nah, terus bagaimana cara membuat ada madu randu? Sebetulnya bukan membuat, Bapak. Jadi lebahnya kita bawa ke kebun randu, maka madunya akan jadi madu randu. Begitu pula ke rambutan. Kalau dibawa ke kebun rambutan akan menjadi madu rambutan. Gitu, Pak, kira-kira. Oke? Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pondok Lebah. Saya Erik dari Depok. Ini mau menanyakan mengenai Pondok Lebah madu yang sangat bagus. Saya mau menanyakan, bagaimana caranya lebah itu memilih madu yang baik dan yang buruk. Yang kedua, kenapa sarang lebah berbentuk segi 6? Dan yang ketiga, apakah kandang-kandang lebah itu terjaga kebersihannya dari lebah itu tersendiri? Terima kasih dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Ini jarang sekali orang bertanya seperti itu, Mas. Kenapa si lebah itu memilih madu-madu yang bagus? Nah, boleh saya katakan bahwa lebah itu hanya memakan sesuatu yang baik. Ya, karena kodratnya dari sana, tugasnya dari Allah sana, hanya memakan barang-barang yang bagus, dikumpulkan, terus kemudian diisep di dalam perutnya, difermentasi, terus ditaruh di dalam sarang, disebutlah itu madu. Nah, karena madu dari sananya sudah dikodratkan sebagai obat, maka sejak awal lebah hanya memakan barang-barang yang baik. Yang haram-haram nggak boleh, gitu. Nggak dimakan oleh dia. Terus kemudian, kenapa sarang lebah berbentuk segi 6? Gitu. Setahu saya, kalau segi 5, lebahnya nggak mau. Jadi, kenapa segi 6? Ya karena sarang lebah itu harus segi 6. Kalau segi 5 nggak mau dia. Gitu. Nah, terus kenapa kok menjadi kandang-kandangnya bersih? Bapak tahu bahwa lebah ini, tadi pertanyaan pertama, selalu makan yang bersih. Nah, tidak hanya lebah, bahwa semua makhluk yang tempatnya itu selalu bersih, dia selalu mempunyai pemikiran yang bersih. Oleh karena itu, karena manusia mempunyai pikiran yang banyak, oleh karena itu manusia pun disarankan bahwa kita harus menjaga kebersihan. Kalau kita menjaga kebersihan, maka lingkungan kita bersih. Apa yang kita hasilkan, insya Allah bersih. Demikian pula lebah. Jadi kodratnya dari sana dia menghasilkan sesuatu yang baik. Oke? Jadi dia selalu membersihkan lingkungannya. Ya, gitu Mas, kira-kira Mas. Next. Ya, ini ada pertanyaan lagi yang unik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Pondok Lebah, aku ada pertanyaan nih. Jadi gimana sih awal mulanya madu itu ditemukan? Kayak misalnya di mana atau kapan gitu kan? Misalnya lagi kejadian apa? Karena kan biasanya ada tuh siapa penemu pertama madu atau misalnya penemuan-penemuan lainnya, dan gimana sampai akhirnya madu tuh dikembangbiakan dan bisa tahu kalau ternyata madu itu baik dan bagus banget untuk kesehatan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup unik Mbak pertanyaannya. Ya, kapan mulai ditemukan? Karena madu itu tertulis di surat suci Al-Quran di ayat 69-68 ya, surat An-Nahl. Nah, dari situ sudah jelas bahwa disebut madu yang dihasilkan oleh lebah. Jadi pada saat Al-Quran turun terus dibaca oleh manusia, menurut saya disitulah mulai diketahui bahwa ada cairan yang menyehatkan. Jadi saya melihat dari fakta itu, dari data itu, sejak Al-Quran turun, madu itu ditemukan atas petunjuk Al-Quran. Ini menurut pemahaman saya, gitu Mbak. Ya, saya kira itu jawabannya. Mungkin yang lain? Oke, kita lanjut ya, next. Minum dulu ah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pondok Lebah. Ya, Agus dari Tambun nih. Udah lama kita pakai Pondok Lebah. Waduh, di badan rasanya beda lah, seger. Mau nanya, kalau dijawab syukur, nggak dijawab ya kebangetan. Mau nanya, itu Pondok Lebah berdiri dari tahun kapan ya? Kira-kira itu lahirnya pakai dukun beranak apa lewat dokter? Gitu aja ya, makasih ya. Assalamualaikum. Iya, bagus. Oke Mas, lahirnya Pondok Lebah itu
pada tahun 1996 ya, pada saat itu mau krisis ya, kita lagi bingung ya, terus udah kita ternak aja, jadilah madu yang enak yang Mas rasakan tadi. Kenapa enak? Karena dilahirkan oleh Madu Pondok Lebah yang lahirnya tahun 96, kira-kira begitu Mas. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Kalau jawabannya kurang puas, sebaiknya datang ke Pondok Lebah aja Mas, sambil nyicipin madu ya. Oke, terima kasih. Demikian sahabat Pondok Lebah, bincang-bincang kita dengan sahabat Pondok Lebah yang bertanya-tanya. Silahkan di lain kesempatan sahabat yang lain boleh bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek, ada satu lagi yang bertanya nih. Bagaimana Pondok Lebahnya sudah berjalan? Alhamdulillah jalan. Mudah-mudahan kedepannya jalan terus. Saya juga mungkin nanti mau pesan madunya ya. Sekian, terima kasih. Amin. Jalan terus Mas. Silahkan mau pesen ya. Oke, hebat Mas. Ya.